Alhamdulillah sehat. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita Bu, jadi hari ini kita akan laksanakan observasi di kelas ini, tepatnya di kelas 6B. Apakah Ibu sudah siap? Sangat, insya Allah siap. Saya siap ya. Dengan semangat ya Bu. Semangat, tetap semangat. Oke, luar biasa. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di dalam kelas 6B itu tentang apa Bu? Ini kan saya ambil di mata pelajaran IPA, jadi pembelajaran satu ada 3 tujuan yang saya ambil di sini. Yang pertama, mengetahui dan menjelaskan gejala-gejala alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam. Oke. Ketiga, Terus yang ketiga, menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi dan revolusi. Mungkin seperti itu. dari ketiga tujuan pembelajaran ini, yang mana yang paling spesifik di sini? Saya pilih yang kedua, Pak. Yang kedua ya, Menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam. faktor penyebab terjadinya siang dan Malam. berkaitan dengan rotasi ya. Iya. Oke. Nah setelah itu area pengembangan yang hendak Ibu capai tentang apa? Ini saya ambil 2, yaitu persepsi dan kegiatan inti. Kenapa saya ambil ini di kegiatan inti? Karena dalam kegiatan inti siswa diharapkan bisa menyadari dan mengetahui apa yang harus dipelajari untuk dipahami. Kegiatan persepsi ya Bu, berarti ada di kegiatan awal ya? Iya, kegiatan awal dengan kegiatan inti. Persepsi yang Ibu pahami itu seperti apa Bu? Persepsi itu mengaitkan pelajaran yang sudah berlalu dengan pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Jadi di situ siswa dapat mengaitkan. Pelajaran sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari. Ya. Kenapa Ibu pilih persepsi ini? Saya pilih karena di situ dapat melatih kecerdasan siswa. Kecerdasan siswa, Apakah- kesiapan siswa ya. Ya, kesiapan siswa apakah masih mengingat pelajaran yang sudah berlalu dan bagaimana dia cara menghadapi lagi pelajaran yang akan dipelajari untuk hari ini. Oke, luar biasa. Kemudian di kegiatan itu tadi Ibu tentang apa? Menyadari dan mengetahui apa yang harus dipelajari. Berarti intinya di situ bagaimana melihat keaktifan siswa. Iya. Kalau di bagian penutup kira-kira ada lagi Bu? Di bagian penutup Pak, itu saya ambil di refleksi. Refleksi ya. Iya. Kenapa Ibu pilih refleksi? Saya pilih di situ karena melatih kecerdasan siswa juga. Apakah siswa tersebut bisa mengingat pelajaran yang dipelajari pada hari ini? Berarti mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang pelajaran yang barusan dipelajari, seperti itu ya Bu? Ya. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan di dalam kelas nanti seperti apa? Saya di sini untuk strategi yaitu cooperative learning atau pembagian kelompok, karena dalam hal ini dapat membantu siswa yang kurang memahami pelajaran. Maksudnya teman yang mengetahui pelajaran itu tadi bisa membantu temannya yang belum memahami. Oke. Kemudian pada saat pembelajaran nanti apakah ada diferensiasi di dalamnya? Misalnya diferensiasi konten, proses atau produk, mungkin ada diferensiasi itu yang akan Ibu hadirkan pada saat pembelajaran? Mungkin di produk Pak. Produknya diferensiasinya. Oke. Selanjutnya mungkin ada lagi yang Ibu bisa tambahkan? Untuk metode di sini saya ambil untuk metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah. Jawab ya. Nanti bisa laksanakan pendekatan saintifik ya, Iya. sesuai dengan kurikulum yang kita ampuh. Iya. Mungkin ada lagi? Ya mungkin untuk dari ini Pak, saya hanya ini yang dapat saya tampilkan nanti dalam observasi di dalam kelas. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi
nanti kita akan ke kelasnya Ibu sama-sama melaksanakan observasi. Semangat ya Bu. Iya, Oke, semangat. terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan karuniakanlah aku pemahaman. Amin. Siap untuk belajar? Siap. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita Bu Guru akan mengecek siapakah yang tidak hadir hari ini. Apa semua hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Saudara Dani, Adian Sarifri, dan Muhammad Bakrepan. Alasan mereka tidak hadir. Hadir. Di siap lewat apa pemberitahuannya? Grup. Ya, jadi setiap misalnya tidak hadir ke sekolah, mohon diinformasikan melalui grup yang sudah ada ya. Ya. Supaya Ibu Guru tahu. Kalau Ibu Guru tidak tahu, maka Ibu Guru akan kasih. Jadi untuk itu Ibu Guru harapkan semua tutup bukunya dulu, tutup bukunya. Tutup bukunya sudah. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Tema berapa? Tema 7. Tentang apa? Tentang kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Jadi setiap daerah itu ada apanya? Pemimpinnya. Ya. Setiap daerah mempunyai pemimpin. Nah sekarang setiap daerah punya pemimpin. Sekarang pemimpinnya itu atau kita masyarakatnya itu sekarang ini kita berada di mana? Kita berpijak di mana? Tempat kita berpijak sekarang ini apa namanya? Sekolah. Bumi. Ya, Bumi. Jadi untuk itu untuk hari ini kita pindah ke tema 8 dengan Bumi. Bumiku. Jadi tempat kita berpijak sekarang di bumi, bukan di bulan, ya? Di bumi. Nah sekarang coba dilihat, diamati baik-baik sampul bukunya. Ada apa semua di situ? Bumi, matahari, apa lagi? Bulan. Ada di situ ada sekarang di situ ada tema 8 yang apa yang tergambar pada sampul buku yaitu tadi ada bumiku. Kemudian apa judul bukunya? Kira-kira ini menceritakan tentang apa? Bumi. Kira-kira di bumi itu tentang apa semua yang ada di bumi? Coba Safi. Dia menceritakan tentang bumi. Di bumi itu ada apa semua di situ? Mencakup apa semua? Dalam di situ, di bumi. Coba. Bumi kan tempat kita tinggal. Berarti di situ menceritakan tentang keseharian atau yang lain? Aktivitas. Siapa yang beraktivitas? Kita itu siapa? Manusia. Jadi di bumi adalah tempat beraktivitasnya manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Di situ tempat hidup kita. Ya.
Jelas kita mengunjungi perpustakaan tujuan kita untuk membaca. Kira-kira apakah kalian pernah membaca tentang bumi? Pernah? Kalau pernah, di bumi itu ada apa semua? Ada tumbuhan, Apa? Tumbuhan apa lagi tadi? Hajra? Sabrina? Planet? hewan, Ya, ada planet, ada hewan. Coba perhatikan semua di sini. Ini adalah judulnya Bumiku. Ini kalau dilihat ini seperti bukan pembelajaran halaman 1, pembelajaran 1, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Jadi hari ini kita pelajari tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Tadi Ibu Guru dengarkan sebelum kita masuk ke intinya. Tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita ada di sini ada 3, tetapi Ibu Guru hanya ambil 1, menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ya, siang dan malam. Ini perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 1 ya. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Jadi untuk itu, Ibu Guru mau menyuruh satu siswa untuk membacakan percakapan yang ada di sini. Sambil. Silakan sambil baca barangkali biar lewat situ masih bisa membaca. Coba. Udin, wah seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali karena sudah sore, ayo kita pulang. Sabrina, Siti. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat harus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Udin, iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Udin, ayo kita cari informasinya ke teman-teman. Ya. Setelah kerjasama. Jangan mengharap di ketua kelompok. Harus bertukar pikiran, tukar pendapat.
presentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 1. Silakan untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, saya anggota kelompok 1. Ketua saya Muhammad Safri, anggota Tasya Ramadhani dan Akhwat. Saya akan membacakan hasil diskusi kami berempat. Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya penyebab dan perbedaan yang termati. Hal yang telah kamu ketahui. Jika siang hari udara terasa panas, jika malam hari udara terasa dingin. Hal yang ingin aku ketahui. Poin 1. Penyebab siang dan malam. Poin 2. Mengapa terjadi siang. Poin 3. Mengapa terjadi malam. Poin 4. Mengapa siang hari bumi terang menerang. Poin 5. Mengapa malam hari bumi gelap. Poin 6. Bagaimana cara kerja bumi dan benda langit sehingga terjadi siang dan malam. Demikian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Tidak? Ya. Jadi untuk kelompok 1 barangkali cukup. Kasih aplausnya untuk kelompok 1 dulu. Duduk di tempat. Terima kasih. Jadi tadi itu hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui. Hal yang telah aku ketahui atau kalian ketahui tentang siang dan malam. Masih ingat tadi? Apa? Kelompok 1, kelompok 2. Jalia, coba Jalia. Hasil tadi yang aku bacakan tentang hal yang aku ketahui. Hal yang aku ketahui, siang udara terasa panas dan malam udara terasa dingin. Kalau Raldi, hal yang ingin kamu ketahui. Hal yang ingin kamu ketahui. Penyebab siang dan malam. Penyebab siang dan malam, apalagi? Mengapa terjadi malam? Mengapa terjadinya malam? Hajrat? Mengapa terjadi malam, mengapa terjadi siang, mengapa siang hari bumi terang menerang, mengapa malam hari bumi gelap, bagaimana kerja bumi dan benda langit sehingga terjadinya siang dan malam, penyebab siang dan malam. Barangkali untuk jawabannya dari itu juga hal yang aku ketahui dan hal yang ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Mengapa malam gelap, mengapa siang terang benderang, mengapa malam hari udara terasa dingin, mengapa kalau siang hari udara terasa panas. Seperti yang kita alami sekarang ini, ya. Barangkali hanya itu untuk diskusi kita. Kemudian coba perhatikan. Ayo bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Jadilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktu malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaan, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu.
Coba perhatikan di situ, di sini. Kapan kita mengalami siang dan malam? Sesudah Sesudah apa? Kapan kita mengalami siang dan malam? Coba. Sesudah apa? Kapan kita mengalami siang misalnya, berarti kita mengalami siang itu ketika bumi menerima matahari atau cahaya. Dan kapan kita mengalami malam? Ketika matahari terbenam atau ketika bagian bumi tidak menerima cahaya. Berarti itu menandakan sudah waktu malam. Dalam kita pada hari ini, buku ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jasmine Talib. Jadi kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan rekan saya. Sudah ada Ibu Misdar, kemudian ada pengajar praktek saya Ibu Asnidar. Assalamualaikum Ibu Misdar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Asnidar. Baiklah, Ibu Misdar, bagaimana hari ini? Ya, Sehat atau bagaimana? sehat. Jadi Ibu, kita sudah laksanakan sebelumnya observasi, kemudian kita juga sudah laksanakan observasi. Nah, hari ini kita akan laksanakan pasca observasi. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Ibu? Sedikit grogi. Ini maksudnya perasaan Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran sebelumnya. Untuk saya, perasaan saya dalam melaksanakan pembelajaran sebelumnya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti berjalan Ya, lancar. Berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan atau bagaimana? ya. Mungkin dari pembelajaran Ibu, apakah Ibu merasa sudah lebih baik atau bagaimana? Untuk itu Pak, saya masih, untuk diri saya sendiri masih kurang. Masih kurang. Dari segi kurangnya itu dalam hal apa Ibu? Seperti yang waktu observasi tanggal Beberapa hari yang ya lalu. beberapa hari yang lalu, itu kan di situ saya ada di kegiatan inti kurangnya di situ dengan refleksi. Baiklah Ibu Misra, di bagian area pengembangan dari persepsi dan refleksi, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit. Kita mulai dari persepsi. Persepsi itu kan mengaitkan kembali pelajaran yang sudah berlalu. Barangkali dari situ Pak, kita bisa menguji siswa apakah siswa tersebut mampu mengaitkan pelajaran yang masih mengingat pelajaran yang berlalu, dia mampu mengaitkan dengan pelajaran yang akan dipelajari pada saat ini. Berarti mengaitkan pembelajarannya, membuat keterhubungannya antara pelajaran sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Berdasarkan dari hasil observasi saya, itu sudah dilaksanakan luar biasa. Oke, sekarang kita pindah pada refleksi. Bisa diceritakan secara singkat proses refleksinya? Konsepnya untuk refleksi Pak, kan menanyakan kembali pada siswa. Di situ antara siswa dengan guru kita bisa kerjasama. Jadi siswa tersebut mengingat pelajaran yang sementara berjalan. Kita menanyakan kembali ke
siswa tersebut. Jadi di situ kita bisa ukur kemampuan siswa. Apakah dia masih ingat pelajaran yang sudah diajarkan hari ini? Bukan refleksi itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Itu seperti itu. Nah, dari pengamatan saya pada saat observasi, bagian itu Ibu sudah laksanakan, dan alhamdulillah murid juga bisa merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Luar biasa Ibu. Kemudian dari kegiatan inti yang Ibu maksud itu yang kurangnya dalam hal apanya? Apakah dalam hal pembentukan kelompok-kelompok atau penyampaian materi yang kurang terserap baik oleh murid atau bagaimana? Kalau dalam pembentukan kelompok Pak, karena sudah terbentuk, jadi siswa lebih gampang. Jadi untuk itu yang saya kurang dalam penyampaian materi. Maksudnya penyampaian materinya kurang terserap secara baik oleh murid, begitu? Iya. Nah, karena kurangnya tadi penyerapan materi dari murid, mungkin ada rencana yang akan dilakukan ke depan. Rencananya itu saya ingin mengembangkan fokus pembelajaran di dalam kelas agar murid bisa menyerap apa yang saya terapkan di dalam kelas. Tapi selain itu ada lagi Bu rencana ke depan, kemudian mungkin ada prioritas tertentu atau strategi tertentu untuk menangani hambatan-hambatan tersebut. Ya. Barangkali dengan dibagi kelompok. Selain dibagi kelompok, ada lagi tidak strategi yang mungkin Ibu laksanakan pada saat supaya penyerapan pada murid itu betul-betul tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Barangkali dengan menggunakan media, Pak. Berbagai media ya. Ya. Contoh medianya seperti apa itu? Saya kan di dalam kelas itu jarang menggunakan yang namanya infokus. Jadi mungkin dari hal ini saya akan menggunakan infokus supaya lebih menarik lagi dan anak-anak cepat menyerap pembelajaran yang saya ajarkan. Kalau misalkan diskalakan dari 1 sampai 10, apa skor Ibu kira-kira saat ini berada di skor berapa? Status di sekitar 7, Pak. Karena siswa saya jumlahnya 11 untuk kelas 6B. Nanti posisi saat ini skalanya 7. Mungkin ada rencana ke depan mungkin supaya skalanya lebih naik. Ya, itu tadi. Tapi Ibu punya rencana demikian? Punya rencana. Ibu rencanakan kira-kira skala berapa? Ya, lebih di angka 7 lagi. 8 atau 9. Kalau bisa dikatakan di 8 atau 9. Saya ambil ke 8, Pak. Ke 8. Oke. Untuk mencapai angka 8 itu langkah apa kira-kira yang mungkin bisa laksanakan? Langkah yang saya Bukan tadi sudah sampaikan penggunaan media, kemudian kelompok, ya, kemudian mungkin ada lagi semacam mencari sesuatu. langkah-langkah yang saya mau ambil, Pak, karena tadi sudah ada misalnya menggunakan media berupa fokus. Jadi nanti saya akan melibatkan siswa barangkali dengan siswa menggali informasi sesuai dengan media yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya apa rencana itu? Rencana Rencana ke depan supaya bisa mencapai, Ibu kan tadi sudah sampaikan rencananya kan membuat media supaya
menggunakan media, kemudian mengumpulkan siswa-siswa atau murid. Nah, supaya terlaksana rencana itu, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Rencana untuk ke depannya. Ya, Saya barangkali sebelum saya ke siswa, saya kembali ke diri saya sendiri dulu. kembali ke diri Saya sendiri, saya mencari banyak informasi lagi agar bisa saya menyampaikan ke siswa atau murid. cari informasi, Iya, informasi. melalui apa kira-kira? Melalui barangkali dengan di era digital ini menggunakan ya di internet lah. Melalui internet, daring, atau kalau melalui media lain selain dari apa? Kembali kalau daring Pak, dari buku Pak. Saya kan di perpustakaan banyak panduan di situ. Jadi barangkali saya ambil dari situ referensinya. Salah dari mungkin dari Oh jelas Pak, kan guru seperti Bapak sendiri. termasuk dalam komunitas praktisi ya. Apalagi komunitas praktisi atau biasa diadakan tiap bulan yang terlaksanakan biasa di Kudus kita. KKG. KKG luar biasa. Oke, apakah Ibu berkomitmen untuk melaksanakan? Ya, setiap kali saya mengeluarkan punya rencana harus saya berkomitmen Pak agar saya berhasil. Mungkin siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana tersebut? Dengan rekan yang ada di sekitar ini. Atau mungkin dari selain rekan guru apa? Saya rasa untuk kedepannya supaya sama-sama ya barangkali rekan guru saja Pak. Salah satu Gurunya seperti Bapak sendiri tadi saya bilang, karena dengan ikutnya Bapak di guru penggerak ini kami bisa ambil contoh di betapa hebatnya Bapak. bagaimana tindak lanjut? Tindak lanjutnya hanya meningkatkan komunikasi murid dengan murid agar menjadi prioritas utama, meningkatkan komunikasi murid dengan murid dalam proses pembelajaran. Luar biasa jawaban Ibu. Jadi tapi Ibu siap melaksanakan itu ya. Siap. Terima kasih Ibu Nisa atas partisipasinya dan pasti baiklah saya akhiri kegiatan kita kali ini dalam percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.